Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai katabolisme yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu bab metabolisme. Pada kesempatan kemarin kita sudah berbicara mengenai enzim ya. Pada kali ini kita akan berbicara mengenai energi yang ada yang digunakan di dalam tubuh kita. Ya, dari mana asal energi itu, kemudian bagaimana proses memperoleh energi tersebut. Ingat pada dasarnya bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya atau disebut dengan transformasi energi. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, pada respirasi seluler, sebagian energi disimpan dalam bentuk molekul ATP. Nah, pemecahan ATP inilah yang kemudian mensuplai energi untuk kerja seluler di dalam tubuh kita. ATP atau adenosin trifosfat adalah senyawa adenin yang memiliki 3 ikatan fosfat. Nah, fosfat-fosfat ini diikat oleh energi yang diubah oleh tubuh kita dari energi yang terdapat pada makanan kita yang asalnya dari energi matahari pada saat masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diubah bentuk energi cahaya matahari, diubah oleh tumbuhan menjadi energi ikatan kimia. Pada saat masuk ke dalam tubuh kita, maka energi ikatan kimia ini akan mengikat ikatan antar fosfat pada ATP ini. Nah, jadi fosfat-fosfat ini diikat oleh sebuah energi ya, energi ikatan kimia. Kemudian pada saat ATP digunakan oleh tubuh kita untuk bergerak, untuk melakukan proses hidup yang lainnya, maka fosfatnya akan dilepas. Proses pelepasan fosfat ini kemudian akan menghasilkan energi. Kan tadi fosfat itu diikat oleh ikatan energi. Jadi ketika fosfatnya dilepas, maka ikatan energi ini akan dilepas. Artinya pada saat ATP kemudian melepaskan satu fosfatnya, secara otomatis dia akan melepaskan energi atau menghasilkan energi. Jadi ATP yang sudah dimanfaatkan oleh tubuh kita akan diubah menjadi ADP, adenosin trifosfat, artinya adenin yang hanya memiliki 2 fosfat karena satu fosfatnya sudah dilepas oleh tubuh kita ya, yaitu dalam proses untuk menghasilkan energi. Nanti ADP ini setelah dia bereaksi lagi, maka dia akan menangkap satu fosfat lagi dan kemudian dia kembali menjadi ATP. Kemudian oleh tubuh digunakan lagi menjadi ADP lagi. Jadi terus ada pertukaran antara ATP dengan ADP ya. Nah, pada bab metabolisme ini, pada pertemuan kemarin sudah dibahas bahwa metabolisme itu ada 2 macam, ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Tadi contohnya fosfat ya, dipecah-pecah. Nah, itu namanya katabolisme. Kalau anabolisme itu bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Katabolisme itu contohnya adalah respirasi ya. Respirasi ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Nah, kalau anabolisme contohnya adalah fotosintesis. Nah, ini kita lihat perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Coba kita perhatikan. Pada anabolisme ini adalah molekul-molekul kecil ya. Nah, sebentar, ini adalah molekul kecil. Kemudian ini adalah energi matahari. Nah, molekul-molekul kecil ini kemudian diikat oleh matahari ya, sehingga dia menghasilkan molekul yang besar. Jadi awalnya kan ini molekul-molekul kecil ya, bubuk-bubuk ini kemudian diikat oleh energi dari mana asalnya? Dari cahaya matahari ini. Kemudian dia mengikat menjadi satu molekul besar yang awalnya dari molekul-molekul kecil. Kemudian dilem ya, atau disatukan dengan energi
yaitu energi cahaya matahari yang kemudian oleh tumbuhan diubah energi cahaya matahari tersebut menjadi energi ikatan kimia yang mengikat molekul-molekul kecil ini sehingga menyatu akhirnya menjadi satu molekul besar. Nah, itu anabolisme. Ya, jadi anabolisme itu membutuhkan energi. Nah, sementara kalau katabolisme, nah ini molekul besar kemudian dipecah-pecah, diuraikan. Ikatan-ikatan yang terdapat pada molekul besar ini dikeluarkan, ya, diuculan, ya kalau bahasa Sundanya. Sehingga ini terpisah-pisahlah menjadi energi kecil dan energinya dilepas. Ya, ini kan proses fotosintesis, ya. Ini molekul kecil itu terdiri dari CO2 dan H2O. Ingat bahwa fotosintesis pada tumbuhan itu kan dari akar itu tumbuhan itu mengambil H2O. Sementara melalui daun tumbuhan itu mengambil CO2. Jadi molekul air yang kecil dengan molekul CO2 disatukan oleh energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 atau glukosa. Glukosa itu adalah molekul besar yang di dalamnya terdapat ikatan-ikatan kimia. Nah, kemudian ketika kita memakan glukosa dari tumbuhan, baik itu umbi-umbian, buah-buahan, dan sebagainya, nah dia adalah molekul besar masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita, si glukosa tersebut diuraikan lagi pada saat kita melakukan proses respirasi, yaitu menjadi CO2. Pada saat kita bernapas kan kita mengeluarkan CO2, kemudian kita juga berkeringat menghasilkan H2O. Nah, jadi awalnya tumbuhan itu menyatukan CO2 dengan H2O dan disatukan oleh energi matahari, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita kemudian dipecah lagi menjadi CO2 dan H2O. Ya, jadi anabolisme dan katabolisme itu saling keterikatan, ya, ada titik perbedaan tapi mereka itu adalah saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Sekarang katabolisme karbohidrat. Contohnya adalah respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku. Tadi sudah disinggung sedikit, ya. Dan reaksinya itu glukosanya itu diuraikan menjadi CO2 dan H2O. Kemudian menghasilkan energi karena dari ikatan-ikatan CHO-nya itu kan mereka diikat oleh energi kimia, sementara oleh tubuh kita dipecah-pecahkan sehingga ikatannya menjadi disebar dan dia akan melepaskan energi dari ikatan tersebut. Nah, secara sederhana ini adalah reaksi dari respirasi aerob. Ini glukosa C6H12O6 ditambah dengan oksigen pada saat kita bernapas. Jadi ini adalah pada saat kita makan, ini glukosa, dan ini pada saat kita bernapas. Jadi bertemu ya antara makanan dengan oksigen yang kita hirup. Ya, jadi sama-sama makan menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan energi. Ya, fungsi makan dan bernapas sama-sama untuk menghasilkan energi. Nanti di dalam tubuh kita akan diuraikan glukosa ini menjadi H2O, CO2, dan energi. Itu proses katabolisme karbohidrat. Jadi dari molekul besar dipecah-pecah lagi menjadi molekul air dan molekul CO2. Ya, oke, kita lanjut. Sementara kalau respirasi anaerobik itu adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Jadi sama-sama merupakan proses untuk mendapatkan energi, tetapi ini tidak menggunakan oksigen. Nah, terjadinya biasanya pada jaringan yang kekurangan oksigen, pada akar tumbuhan yang terendam air, pada biji tebal yang sulit ditembus oleh oksigen, pada sel ragi dan pada bakteri anaerobik. Persamaannya C6H12O6 atau glukosa tanpa oksigen kemudian diubah menjadi C2H5OH dan CO2 plus energi. Jadi bedanya dia tidak menggunakan oksigen, ya. Jadi tadi tidak memerlukan oksigen, kemudian biasanya menggunakan asam piruvat atau asetaldehid sebagai pengikat H-nya.
kemudian menghasilkan asam laktat atau alkohol sebagai senyawa akhirnya, hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energinya hanya sebesar 21 kilokalori. Tahapan reaksinya lebih sederhana. Jadi kalau kita bandingkan antara respirasi aerob dengan anaerob, jelas perolehan energinya sangat berbeda. Respirasi aerob itu akan menghasilkan energi 2 kali lipat atau 18 kali lipat ya dari respirasi anaerob. Kalau anaerob hanya menghasilkan 2 ATP, kalau pada respirasi aerob nanti akan dihasilkan 36 atau 38 ATP saja. Perbedaan ini disebabkan karena pada proses respirasi aerob, nah si bongkahan besar tadi, ya si molekul yang besar tadi dipecah-pecah oleh tubuh kita sampai menjadi senyawa yang sangat kecil, senyawa yang tidak bisa dipecah lagi, misalnya CO2, H2O ya, sehingga ikatan kimianya betul-betul diurai semua ya, habis semua, energinya diambil semua. Sementara kalau respirasi anaerobik itu tahapan reaksinya lebih sederhana. Jadi dari glukosa dia langsung menjadi asam piruvat, langsung menjadi asetaldehid atau langsung menjadi alkohol. Jadi senyawa sisanya itu masih merupakan molekul yang belum sederhana, artinya molekul yang masih bisa dipecah lagi. Jadi di dalam molekul akhirnya itu masih mengandung ikatan-ikatan ya, nanti sampai bubuk ya, jadi masih ikatannya masih ada bongkahannya sehingga masih ada energi yang tersisa. Itulah alasannya kenapa kalau pada respirasi anaerobik itu hanya menghasilkan 2 ATP saja, karena memang masih banyak energi-energi yang disimpan pada zat sisanya, karena reaksinya tidak panjang ya, karena tidak ada oksigen nanti sebagai penangkap elektron H-nya ya. Elektron H-nya itu hanya diikat oleh asetaldehid saja. Ini perbedaan respirasi aerob dan anaerob tadi sudah. Nah, ini sebelum kita membahas ke respirasi seluler, kita bahas dari awal dulu ya, bagaimana makanan itu sampai menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Pada saat kita makan ya, makanan, taruhlah kita makan karbohidrat ya, masuk ke dalam mulut kita di sini ya, di dalam mulut itu terjadi proses kimiawi dan fisikawi ya, dan fisika. Proses kimiawinya yaitu dengan menggunakan enzim ya, oleh enzim si polisakarida itu kemudian dipecah menjadi disakarida atau monosakarida, kemudian secara fisiknya oleh gigi kita dikunyah makanan kita, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung ya. Di dalam lambung masih terjadi proses pemecahan ya makanan kita menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, kemudian masuk ke dalam usus halus kita. Nah, barulah di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan oleh tubuh kita atau absorpsi. Dikemanakan makanan kita? Tadi yang masuk di mulut itu misalnya berupa polisakarida, kemudian di sini dipecah-pecah ya sampailah ke usus kita. Di usus kita itu sudah menjadi bentuknya monosakarida. Dari polisakarida yang paling banyak diserap oleh tubuh kita itu adalah berupa glukosa ya. Jadi kalau fruktosa hanya sedikit saja, sebagian besar yang diserap oleh darah kita itu adalah dalam bentuk glukosa. Kan di sini banyak pembuluh darah ya di dalam concot-concot usus kita itu. Nah, disitulah terjadi penyerapan glukosa di dalam tubuh kita ya. Glukosa masuk, kemudian dia akan masuk ke peredaran darah, kemudian oleh darah akan diangkut ke seluruh sel kita, dan mulailah nanti terjadi proses respirasi seluler yang akan menghasilkan energi. Nah, sekarang bagaimana tadi asalnya? Tadi kan respirasi itu C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan oksigen ya, yang respirasi aerob. Nah, sekarang kita bahas oksigennya. Tadi glukosanya kita sudah bahas dari mulut masuk, kemudian sampai ke lambung, ke usus, di usus diserap, diangkut oleh darah sampailah ke dalam sel tubuh kita. Nah, sekarang oksigennya. Oksigennya masuk dari hidung kita sini pada saat kita bernapas, kemudian masuk ke paru-paru kita sini. Ingat, di ujung paru-paru itu ada gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Ini alveolus-alveolusnya. Alveolus itu tempat pertukaran
antara oksigen dengan CO2. Di sini kan banyak pembuluh darah ya. Pada bagian alveolusnya itu nanti akan dari darah akan dikeluarkan CO2 ke alveolus, dan dari alveolus akan dikeluarkan oksigen ke dalam darah, terjadi pertukaran. Kemudian nanti oksigennya akan diangkut oleh darah ke dalam sel. Ya, dari sel darahnya akan menerima CO2. Tadi pada saat respirasi sel itu kan menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya dari sel itu hasil sampingan dari respirasi itu kemudian akan diangkut oleh darah, dikembalikan lagi ke paru-paru, keluarlah melalui mulut kita. Jadi oksigennya dimasukkan, nanti akan direaksikan dengan glukosa yang tadi hasil makanan. Kemudian hasil akhirnya CO2-nya dikeluarkan lagi melalui hidung kita ya. Nah, ini pembuluh darah ini yang merah itu pembuluh darahnya, ini adalah alveolusnya. Di sini terjadi proses pertukaran antara CO2 dengan oksigen. Nah, ini bagian pembuluh darahnya ya. Pembuluh darah ini adalah lingkungan luar atau sel-selnya. Ini adalah sel organ pernapasan ya, jadi sini oksigennya dimasukkan ke pembuluh darah, CO2-nya dikeluarkan, ditukarkan ya, terjadi pertukaran antara CO2 dengan oksigen. Dan ini selnya ya, dari sel ini sisa respirasi CO2 dikeluarkan ke sini, dan oksigennya dimasukkan ke dalam sel untuk kemudian nanti di dalam sel kita terjadi proses respirasi. Ya, ini adalah gambar selnya. Ini adalah pori-pori selnya, tempat keluar masuknya molekul ke dalam sel kita. Ini di dalam sel kita. Nah, nanti respirasi itu terjadinya di organel mitokondria. Disinilah tempat terjadi respirasi seluler. Jadi respirasi yang sesungguhnya itu respirasi yang menghasilkan energi itu bukan respirasi di hidung kita ya, bukan bernapas di hidung kita, tapi respirasi yang sesungguhnya itu adalah terjadinya di dalam sel kita, tepatnya di dalam mitokondria ya. Jadi yang menghasilkan energinya di situ ya. Ini adalah organel-organel lainnya. Ini ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma ya. Nah, mitokondria ini tadi gambar selnya, dan ini adalah mitokondria yang setelah kita perbesar. Kurang lebih gambar mitokondria seperti ini. Ada bagian yang kuningnya di dalam, itu yang bagian dalamnya itu adalah bagian matrik, dan ini sisi luarnya itu adalah membran luar. Kemudian di antara ada membran dalamnya, ini di antara membran luar dengan membran dalam itu ada ruangan-ruangan ini ya. Itu adalah ruang antar membran. Jadi kalau kita urutkan dari paling terluar itu adalah membran luar, ruang antar membran, membran dalam mitokondria, kemudian bagian yang kuning bagian paling tengah, ruangan di tengah itu adalah matriks. Jadi kalau kita perhatikan bagian matriks itu sangat berliku-liku ya, membran dalamnya berliku-liku, berbeda dengan membran luar. Kenapa berliku-liku? Allah itu sangat maha sempurna ya, karena ternyata setelah diteliti proses penghasilan energi itu terjadinya di bagian matriks dan di bagian membran dalam ya. Yang menghasilkan energi terbanyak itu adalah di bagian membran dalam, yakni pada proses transport elektron. Kalau di membran luarnya tidak terjadi ya. Ini gambar mitokondrianya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada bagian DNA dari mitokondria, kemudian ada bagian-bagian dari ribosomnya. Yang hijau-hijau itu adalah ribosomnya, kemudian ini yang kuningnya matriknya. Ya. Oke, itu gambar dari mitokondrianya. Ya, dilihat dari struktur kimianya, glukosa itu merupakan senyawa dengan 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O, atau C6H12O6. Ingat bahwa katabolisme karbohidrat itu adalah respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku ya, kemudian diuraikan menjadi karbon dioksida dan air. Dalam proses penguraian ini menghasilkan energi. Nah,
Jika ada oksigen, maka glukosa akan terurai sempurna menjadi CO2 dan H2O. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Akan tetapi jika tidak ada oksigen, maka glukosa ini tidak diuraikan secara sempurna sehingga dia menghasilkan energi yang hanya sedikit saja ya. Nah, tahapan dari respirasi aerob, di mana tadi terjadinya respirasi aerob yaitu di dalam sel kita ya. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, kemudian ada reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs dan ada transport elektron. Jadi ada 4 tahapan dalam proses perolehan energi di dalam sel kita ya. Yang pertama glikolisis ya, yaitu peristiwa penguraian satu molekul glukosa menjadi asam piruvat, NADH dan ATP. NADH itu juga sama molekul yang mengandung ikatan kimia ya. Ikatannya kalau ATP, ikatan kimia energi tingginya itu ada di ikatan fosfatnya, kalau NADH itu ada di ikatan H-nya ya. Kemudian glikolisis ini berlangsung di dalam sitosol atau berlangsung di dalam sitoplasma. Hasil akhirnya yaitu menghasilkan 4 ATP, tetapi sebelum reaksi dilanjutkan di glikolisis ini dia menggunakan 2 ATP dulu, sehingga kalau disimpulkan dia hanya menghasilkan 2 ATP saja. Jadi glikolisis itu merupakan proses penguraian glukosa ya, yang masuk tadi ke dalam sel kita, nyampailah di dalam sel kita, glukosa yang diangkut oleh darah itu nyampe ke dalam sitoplasma. Kemudian di dalam sitoplasma si C6H12O6 ini mulailah memasuki reaksi glikolisis ya. Jadi dia diubah dalam reaksi glikolisis ini, glukosa ini diubah menjadi 2 asam piruvat. Selama proses pengubahan dari glukosa menjadi asam piruvat ini, kemudian dia melepaskan sejumlah ATP ya. Kemudian juga selain ATP dia melepaskan elektron H. Elektron H-nya diberikan ke si NAD sehingga terbentuk NADH, dan NADH ini juga merupakan sumber energi pada reaksi-reaksi selanjutnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi si glukosa itu masuk ke sini ke dalam sitoplasma. Jadi di sitoplasma ini banyak sekali glukosa ya yang ditransfer oleh darah kita. Kemudian nanti mulailah terjadi proses glikolisis di sini sitoplasma. Setelah glikolisis baru nanti akan masuk ke mitokondria melalui proses selanjutnya yaitu proses siklus Krebs dan transfer elektron. Oke, kita lihat dulu rangkaian dari reaksi glikolisis ini ya. Ini glukosa, kenapa saya gambarkan ini 6 baso, 6 bulatan ya, karena glukosa itu adalah C6H12O6. Jadi saya hitung C-nya 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Nah, kemudian glukosa dia mengikat satu fosfat ya, satu fosfat sehingga dia menjadi berikatan dengan satu fosfat pada ikatan rantai ke-6-nya. Jadilah glukosa 6 fosfat. Artinya glukosa yang memiliki satu fosfat pada rantai ke-6. Jadi namanya glukosa 6 fosfat. Glukosa yang memiliki fosfat pada rantai ke-6-nya. Kemudian dengan bantuan enzim, glukosa 6 fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Dan kembali dia mengikat fosfat ya. Dari ATP diikat satu fosfat sehingga dia sekarang memiliki 2 fosfat. Jadilah fruktosa 1,6 bifosfat.
Artinya fruktosa yang memiliki 2 fosfat pada ikatan ke-1 dan ikatan ke-6. Pada ikatan ke-1 dan ikatan ke-6. Jadi fruktosa 16 bifosfat atau fruktosa 162 fosfat ya. Kemudian dia adalah ikatan labil ya. Fruktosa 16 bifosfat itu merupakan senyawa fruktosa yang sangat labil. Karena labil maka dia akan terpecah menjadi 2. Ini 3, ini 3 ya. Tadinya 6, sekarang terbagi menjadi 3 C-nya, yaitu menjadi fosfogliseraldehid. Masing-masing memiliki 1 fosfat. Nah, fosfogliseraldehid ini kemudian dia mengikat 1 fosfat lagi. Sekarang dia memiliki 2 fosfat ya. Kemudian fosfatnya dilepas lagi, jadilah fosfogliseraldehid. Nah, fosfat yang ini dilepas diberikan ke si ADP, jadi terbentuk BATP. Nah, sama di sini juga di fosfogliseraldehid dia melepaskan elektron H-nya, diberikan H-nya ke si NAD, jadi terbentuk NADH. Jadi sekarang sudah terbentuk NADH2 ya. Ini 1 NADH dan yang ini 1 NADH. Kemudian ATP-nya juga sekarang sudah 2. Ini 1 ATP dan ini 1 ATP. Ya, jadi 2 ATP sekarang. Kemudian dia fosfogliseratnya melepaskan H2O. Kemudian membentuk fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat kembali melepaskan 1 P-nya. P-nya diberikan lagi ke si ADP sehingga terbentuk lagi ATP. Jadi jumlah ATP-nya sekarang ada 1, 2, 3, 4. Jadi nah, di glikolisis ini menghasilkan 4 ATP sampai akhirnya terbentuk senyawa akhir yaitu 2 asam piruvat ya. Jadi ATP-nya ada 1, 2, 3, 4. Tetapi kita lihat lagi di awal dia menggunakan 2 ATP. Jadi dengan demikian hasil akhirnya hanya dihitung 2 ATP saja karena yang 2 nganjuk ya pada awal reaksi dan ini dihasilkan 2 NADH ya. Itu proses glikolisis ya. Nah, kemudian si asam piruvat ini kan masih berada di dalam sitosol atau masih berada di dalam sitoplasma. Ini yang kesini ini adalah mitokondria ya. Ini bagian sitosol atau sitoplasma dari selnya. Nah, tadi asam piruvat, ini asam piruvat hasil dari glikolisis itu kemudian nanti masuk ke dalam mitokondria ke sini ya. Masuk, kemudian dia akan berada pada membran dalam mitokondria. Di dalam membran dalam mitokondria, asam piruvat ini kemudian dia melepaskan CO2. Jadi CO2 salah satu sebagian CO2 yang dilepaskan melalui hidung kita pada saat kita bernapas itu dihasilkan dari tahapan dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara. Disebut reaksi antara karena ini adalah reaksi antara glikolisis dengan nanti siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, selain melepaskan CO2, nah, di sini juga dia memberikan elektron H ke si NAD sehingga terbentuklah NADH. Kemudian dia mengambil koenzim dan terbentuklah asetil koenzim A. Jadi dari dekarboksilasi oksidatif ini dia merubah asam piruvat menjadi asetil koenzim A sebelum terjadi reaksi siklus Krebs. Jadi sekali lagi glikolisis itu adalah proses penguraian glukosa menjadi asam piruvat terjadi di sitoplasma menghasilkan 2 ATP. Kemudian melalui dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara asam piruvat ini masuk ke membran dalam mitokondria diubah menjadi asetil koenzim A.
Kemudian selanjutnya ini hasilnya ya, yang tadi reaksi antara itu asam piruvat dari hasil glikolisis, dia akan melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH, dan ini adalah senyawa akhirnya asetil koenzim A. Kan tadi asam piruvat itu dia memiliki 3C, 1C-nya dikeluarkan dalam bentuk CO2, jadi sekarang tinggal 2C atau asetil koenzim A. Barulah kemudian memasuki proses selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini diambil dari nama Hans Krebs, dia yang menemukannya, kemudian berlangsung di dalam mitokondria, yakni di dalam matrik mitokondria atau di ruangan paling dalam mitokondria. Kemudian dia mengubah asetil koenzim A dari hasil dekarboksilasi oksidatif ini menjadi asam sitrat. Ya, kemudian coba kita lihat ini. Ya, tadi asetil koenzim A ini yang masuk, ini adalah glukosa menjadi asetil koenzim A, ini adalah rangkaian glikolisis dan reaksi antaranya. Kemudian ini asetil koenzim A-nya diubah menjadi asam sitrat. Kemudian dia akan menghasilkan NADH dan CO2. Jadi CO2 itu selain dari dekarboksilasi oksidatif, sebagian besar CO2 yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu adalah merupakan hasil reaksi siklus Krebs. Nah, sekarang kita hasilnya adalah NADH. Kemudian dia kembali menghasilkan NADH lagi. Jadi NADH-nya sudah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Berarti 6 NADH. Karena kan asam piruvatnya ada 2 ya, berarti kali 2. Nah, jadi dari di siklus Krebs ini dia menghasilkan 6 NADH. Sekarang FADH-nya. Nih, FADH-nya berarti ada 2. Kemudian dia juga menghasilkan ATP-nya ya, menghasilkan ATP dalam bentuk KTP-nya. Jadi di reaksi siklus Krebs ini kembali menghasilkan 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH. Selanjutnya setelah siklus Krebs, maka tahapan selanjutnya adalah transfer elektron. Elektron dan H dari NADH dan FADH yang dihasilkan oleh glikolisis dan siklus Krebs ini ya, kemudian masuklah ke proses transfer elektron. Terjadinya di mana? Di dalam membran dalam mitokondria. Jadi si elektron H ini dibawa dari satu substrat ke substrat lainnya pada membran dalam mitokondria. Hasil akhir dari transfer elektron itu berupa 32 ATP ya, yang dihasilkan dari 10 NADH dan 4 ATP. Jadi 4 ATP-nya itu dari hasil siklus Krebs dan glikolisis. Jadi jumlah total 36 ATP. Ini adalah transfer elektron ya. Elektron H ini adalah mitokondrianya, kemudian ini membran dalam mitokondria. Ini adalah matrik mitokondria. Jadi glikolisis ya terjadi di sini, kemudian masuk ke sini terjadi proses dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke sini terjadi proses siklus Krebs. Nah, hasil NADH ya dari glikolisis dan reaksi antara masuk ke sini ya, ada di sini, ada di ruang antar membran. Sementara elektron H hasil dari siklus Krebs ada di dalam matrik. Nah, terjadi perbedaan konsentrasi elektron H antara matrik dengan ruang antar membran. Di sini lebih banyak, di sini lebih sedikit ya. Di sini lebih banyak, di sini lebih sedikit. Karena terjadi perbedaan konsentrasi, ingat bahwa elektron itu akan selalu mengalami persamaan ya. Maka mereka akan keluar ya, keluar ke sini. Nah, pada saat keluar ya, kalau saya umpamakan pada saat keluar, maka mereka akan menyentuh ATPase. ATPase itu enzim pembentuk ATP atau mesin pencetak ATP. Karena dia menyentuh ATPase maka terbentuklah ATP.
Nah, akhirnya si elektron H-nya pada keluar. Ternyata di luar sekarang menjadi lebih banyak. Mereka balik lagi ke dalam, menyentuh lagi ATP AC, balik lagi keluar seperti itu. Sampai akhirnya dihasilkan 32 ATP. Jadi kenapa disebut transfer elektron? Karena memang elektronnya dipindah dari satu substrat ke substrat yang lain. Pada saat proses pemindahan inilah kemudian terbentuk ATP karena mereka bersinggungan dengan ATP ase. Ya, ini sama yang tadi. Ini glikolisisnya, pirupatnya masuk ke sini, di sini reaksi antara, kemudian ini siklus Krebs ya. Kita perhatikan NADH yang ada di dalam itu banyak sekali jumlahnya ya. Dia akan keluar, ini elektron H-nya pada keluar ya, kemudian dia akan masuk lagi ke sini dan akhirnya menghasilkan ATP ya dalam jumlah yang banyak. Jadi dari satu molekul glukosa itu akan dihasilkan 36 ATP. Ini tadi menggambarkan keadaan atau konsentrasi elektron H di luar, elektron H di dalam ya, terjadi perbedaan konsentrasi sehingga dia akan, ini kenapa di luar banyak? Karena ini pada keluar ya. Kemudian nanti mereka akan masuk lagi. Oke. Kalau kita lihat ini rangkaian dari respirasi aerob ya. Ini glikolisis, maaf ya. Ini glikolisis terjadi di sitoplasma menghasilkan 2 ATP ya. Kemudian siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Kemudian transfer elektron ini menghasilkan 34 dan 32 atau 32 ATP. Jadi ada yang menyebutkan dari satu molekul glukosa itu menghasilkan 38 ATP, ada yang menyebutkan dari satu molekul glukosa itu menghasilkan 36 ATP. Kenapa berbeda? Perbedaannya itu adalah tergantung dari masa ulak-alik ini ya. Kalau ulak-aliknya ada menghasilkan 34, maka secara total dia akan menghasilkan 38 ATP. Tapi kalau di dalam bolak-alik ini, bolak-balik elektron ini hanya dihasilkan 32 ATP saja, maka hasil akhirnya menjadi 36 ATP. Jadi itu perbedaan ya, ada yang mengatakan 38 atau 36 ATP saja. Ini masih yang tadi ya, ini glikolisis terjadinya di sitoplasma, masuk ke sini reaksi antara, ini siklus Krebs, kemudian ini transfer elektron ya. Ini menghasilkan ATP, dan ini ATP terbanyak dari transfer elektron. Oke, ini masih sama yang tadi sudah ya. Itu adalah proses respirasi aerob. Jadi ingat ada 4 tahapan, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara, kemudian siklus Krebs, dan terakhir adalah transfer elektron. Oke. Sekarang katabolisme lemak. Tadi adalah katabolisme karbohidrat, sekarang katabolisme lemak. Reaksi sederhananya ini dari trigliserida ya ditambah H2O melalui enzim lipase diubah menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Nah, kemudian katabolisme protein. Protein akan diuraikan menjadi asam amino, kemudian asam amino diubah menjadi asam piruvat dan asetil koenzim A. Selanjutnya dia akan mengikuti proses siklus Krebs ya. Nah, gugus amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amoniak dan dibuang lewat urin. Ya, jadi sisa. Ini kalau kita perhatikan keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Ini karbohidrat ya. Ini adalah proses glikolisis menghasilkan asam piruvat. Kemudian ini adalah reaksi antara ya menghasilkan asetil koenzim A, asetil koenzim A-nya kemudian masuk ke sini ke siklus Krebs. Nah, kalau lemak ya, lemak kemudian dia diubah menjadi asetil koenzim A bertemu di siklus Krebs. Demikian juga dengan protein. Protein kemudian dia
menjadi asam sitrat masuk ke siklus Krebs. Kemudian ada yang diubah menjadi asam piruvat, maka dia akan menjadi asetil koenzim A. Jadi semuanya bertemu di siklus Krebs. Perolehan energi yang paling banyak di antara ketiga bahan makanan tersebut adalah yang paling banyak menyimpan energi itu adalah lemak. Jadi lemak itu menghasilkan energi dalam jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Kemudian sekarang respirasi anaerob ya, atau biasa disebut dengan proses fermentasi. Fermentasi sebagai perubahan enzim dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Jadi sama ya, proses perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hanya di sini fermentasi itu biasanya tidak menggunakan oksigen ya. Nah, coba kita lihat perbedaan antara respirasi seluler ini dengan proses fermentasi ya. Respirasi seluler ini glukosa diubah ya menjadi CO2 dan air plus 36 ATP. Sementara kalau ini respirasi aerobik ya. Ini respirasi anaerob. Nah, kalau respirasi anaerob contohnya di sini ada fermentasi alkohol. Alkohol ini glukosa diubah menjadi asam piruvat, kemudian asam piruvat diubah menjadi alkohol. Hanya menghasilkan 2 ATP saja karena alkohol itu merupakan senyawa yang masih memiliki ikatan kimia ya. Ini siklusnya sangat jalur respirasinya itu, reaksinya itu sangat pendek jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Ini sama ya, fermentasi asam laktat. Jadi glukosa hasil akhirnya adalah asam laktat, sama-sama menghasilkan 2 ATP. Jadi kalau kita bandingkan ini 36 ATP, sementara kalau fermentasi hanya 2 ATP saja. Jadi 18 kali lipat ya perbandingan antara respirasi aerob dengan anaerob. Jadi, nah, kenapa pada saat berolahraga kita ngos-ngosan ya? Karena tubuh kita pada saat olahraga itu melakukan proses respirasi anaerob. Pada saat kalau kita lari, misalnya pada putaran pertama mungkin cadangan oksigen di dalam tubuh kita kan masih ada. Kita masih belum ngos-ngosan sehingga respirasinya masih respirasi aerob. Tapi lama-kelamaan cadangan oksigen di dalam otot kita tidak ada ya, di dalam tubuh kita tidak ada, sehingga kita ngos-ngosan berusaha menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, dengan terpaksa otot kita akan melakukan proses fermentasi atau respirasi anaerob ya, sehingga menghasilkan asam laktat. Dan penumpukan asam laktat inilah yang kemudian menyebabkan otot kita menjadi terasa pegel ya pada saat kita berhenti dari proses olahraga, karena memang otot kita melakukan proses respirasi anaerob ya. Asam laktat yang tersimpan di dalam otot itu kan akan menjadi bersifat racun karena memang belum diuraikan secara sempurna ya, belum menjadi molekul yang kecil. Ini perbedaan antara fermentasi alkohol dan cuka ya. Sekarang oksigennya. Nah, kalau alkohol ini benar-benar tanpa oksigen. Kalau cuka ini memerlukan oksigen bebas. Kemudian mikroorganismenya, kalau alkohol menggunakan Saccharomyces atau ragi ya, kita kenal ragi. Kalau ini bakteri asam cuka. Ya, oke. Hasilnya berupa alkohol dan CO2. Kalau fermentasi hasilnya berupa asam cuka dan H2O. Ya, itu perbedaannya. Ini fermentasi alkohol kalau kita lihat. Ini glukosa ya, mengalami proses glikolisis. Jadi sama dengan proses respirasi anaerob itu sama dengan proses respirasi aerob, yaitu sama-sama melalui tahapan glikolisis. Hanya kalau pada respirasi anaerob karena tidak ada oksigen, maka dia tidak melalui siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, pada saat transfer elektron
itu kan membutuhkan oksigen. Apa sih fungsi oksigen pada saat kita respirasi? Oksigen itu fungsinya itu adalah sebagai akseptor terakhir dari elektron H, ya. Pada saat H, oke, kita lihat lagi yang tadi ya. Nah, pada saat H, nah ini elektron H ini kan terus keluar masuk ya, dari matrik ke ruang antar membran, dari matrik ke ruang antar membran, terus bolak-balik. Nah, sampai akhirnya datanglah si oksigen. Pada saat datang oksigen, maka elektron H ini akan berikatan dengan oksigen membentuk H2O. Selesai sudah. Jadi elektronnya kan terus bolak-balik ya, keluar masuk. Nah, sampai berhentinya itu dia karena ada oksigen. Jadi pada oksigen itu merupakan akseptor terakhir elektron H. Akhirnya mereka H bergabung dengan O2 membentuk setengah H2O atau H2O air. Itu air yang dihasilkan dari proses respirasi kita. Pada saat kita bernapas ada uap air. Nah, itu sebagian dari hasil pernapasan kita ya. Jadi, nah kalau pada respirasi anaerob si senyawa tadi tidak dilanjutkan ke transfer elektron ke siklus Krebs karena memang nanti tidak ada yang akan menangkap elektron H-nya ya, tidak tersedia akseptor elektron H terakhirnya. Jadi oke, kita lanjut lagi tadi sampai sini. Oke, ya selesai sampai fermentasi alkohol. Oke, untuk tugasnya silahkan buat kembali ya bagan glikolisis di buku catatan, kemudian nanti dikumpulkan pada saat tatap muka ya. Untuk kelas yang sudah mengerjakan dan diupload via WA tidak usah mengerjakan lagi. Ini untuk kelas yang belum mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya silakan dari apa yang saya uraikan itu dibuat bagan glikolisis, siklus Krebs dan transfer elektron. Kemudian cukup di buku catatan saja, kemudian nanti dikumpulkan pada saat kita tatap muka ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi nanti kita di materi selanjutnya, yaitu di anabolisme ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa via WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.